Ranah Minang. Kami ada di Jembatan Ampera. Di kota mana? Palembang. Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menempuh perjalanan yang Jauh sih. beratus-ratus kilometer, kita udah sampai di sini dan kita bakal explore Palembang dalam rangka episode 2 Jalan Pulang Ke Ranah Minang. Dari Palembang kita akan langsung ke Padang, tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu Iya ya, dong, Kal, ya, di explore dulu Palembang dong. ya. Dari Palembang ya. Betul. Reportase Jalan Pulang ini dipersembahkan oleh Mandiri, Utama Finance. Wujudkan semua mimpi. Let's go. Let's go. Kel, Yo, kenapa Ji? lu udah dapat uang THR belum sih? Uang THR udah dong. Kenapa? Lu emang belum? Ya udah juga. Cuma gue pengen tahu aja nih. Lu tuh biasanya tipe orang yang kalau dapat THR tuh lu langsung habisin gitu buat diri lu sendiri atau lu pakai buat untuk masa depan lu gitu. Gue kalau duit THR sih biasanya udah langsung gue habisin aja. Ya setahun sekali juga, gimana dong? Ya. Cuma bahaya sih, Kel. Kenapa gitu bahaya? Ya kan karena kan THR ini lu bisa dapat uang lebih gede dari bulan biasanya. Lu harus lebih cermat lagi mengelola keuangan lu, Kel. Kayak misalnya buat investasi lah, buat tabungan, dana darurat, segala macam. Pokoknya yang penting-penting buat masa depan lu. Lu kan masih muda. Masih muda banget. Tapi iya sih, bener juga loh. Jadi uang nggak nguap gitu aja ya, Ji. Nah, Iya, pinter loh. iyalah. Ya udah, tahun ini nih gue coba kelola uang THR gue dengan sangat baik ya, Ji ya. Nah, mantap. Oke. Sama satu lagi nih, Kenapa jangan lagi? lupa bayar tagihan yang tiap bulan. Ah. Kayak listrik, internet, air, segala macem lah. Mobil atau motor lu gitu. Oke. Jangan sampai skip. Siap. Hai semua, selamat datang dalam wawancara yang akan membawa kita menggali ke dalam dunia yang penuh warna dari pembiayaan syariah. Jika kamu adalah salah satu dari kaum milenial atau Gen Z yang selalu mencari cara baru untuk memahami dunia keuangan, maka episode ini tepat sekali untuk kamu bisa paham lebih dalam lagi terkait dengan pembiayaan syariah. Kita hidup di dalam era di mana konsep-konsep keuangan yang inovatif dan bertanggung jawab semakin mendapatkan perhatian. Hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pembiayaan syariah, sebuah model keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, bukan hanya menjadi tren, tetapi juga menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda. Yuk, simak penjelasan dari Branch Manager Mandiri Utama Finance Palembang, Bapak Ahmad Madani Dery berikut ini. Oke, Pak Dery, saya sama rekan saya, Uncle Wawan biasa disebut, karena usianya sudah lanjut ya, jadi panggil paman gitu ya. Mau ngomong soal pembiayaan syariah, Pak. Kalau bisa dijelaskan kepada sobat milenial dan Gen Z, seperti apa sih Pak deskripsi tentang pembiayaan syariah itu? Tadi udah dijelaskan kan soal perbedaannya dengan konvensional. Terus sekarang yang umum itu jenis pembiayaan syariah di Indonesia apa aja sih, Pak? Oke, kalau sektor keuangan di Indonesia itu ada dua, bank dan non-bank. Oke. Salah satunya untuk non-bank itu adalah industri jasa keuangan non-bank itu adalah perusahaan pembiayaan yang memiliki karakteristik sebuah badan usaha yang melakukan pengadaan barang dan atau jasa. Oke. Untuk perusahaan pembiayaan sendiri terbagi dua, perusahaan pembiayaan konvensional dan perusahaan pembiayaan syariah. Kalau untuk pembiayaan syariah khususnya sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan melakukan ada beberapa cara. Salah satunya adalah jual beli dengan akad murabaha, di mana harga perolehan dan margin itu yang akan menjadi kewajiban konsumen untuk dilakukan dalam bentuk cicilan. Oke.
Untuk biaya-biaya itu ada biaya, baik itu biaya administrasi, asuransi maupun fidusia dan juga pajak itu transparan dari awal pada saat akad. Gitu. Nah, kalau untuk pembiayaan syariah sendiri itu ada juga cara-cara lain, yaitu kerjasama dan juga perjanjian-perjanjian lain dengan yang pastinya akad-akad yang juga spesifik berbeda dengan tentunya produk yang masing berbeda-beda juga. Kan kalau ngomong soal pembiayaan pasti konsumen tuh maunya dia dapat manfaat dan juga mungkin dari yang meminjamkan juga ada manfaat juga, Pak. Nah, untuk manfaat utama dari memilih pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan konvensional seperti apa sih, Pak? Kalau pembiayaan syariah itu rata-rata angsurannya jauh lebih murah dan juga syarat dan akses pembiayaannya itu mudah mudah. Jadi memang kemudahan itu yang ditawarkan pembiayaan syariah, Pak? Benar. Dibandingkan konvensional. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ada ngomongin manfaat, Pak, berarti kan semuanya itu ada risikonya sebetulnya. Pembiayaan syariah itu kan juga tidak terlepas dari risiko itu, Pak. Nah, sebetulnya bagaimana sih soal risiko ini kalau bisa dijelaskan, terus juga apa aja sih yang mungkin bisa dihadapin oleh para konsumen di masa depan gitu, Pak? Oke, kalau untuk konsumen pastikan melakukan kewajiban tepat waktu sesuai dengan deadline yang sudah disepakati bersama, karena jika terjadi keterlambatan akan ada yang namanya sanksi keterlambatan. Selain itu kita ingatkan juga pada saat sudah melakukan pembayaran terakhir untuk sesuai dengan deadline, BPKB-nya untuk diambil sesegera mungkin agar tidak muncul tidak timbul biaya-biaya lainnya. Gitu. Kalau untuk terjadinya pada akhirnya ada keterlambatan dan muncul sengketa, konsumen dapat melakukan penyelesaian di LAPS dan juga pengadilan agama. Kalau misalnya dibilang kalau sekarang mungkin pembiayaan syariah tuh belum terlalu masif dibandingkan konvensional. Strategi dari MUF atau Mandiri Utama Finance itu memasyaratkan, Pak, pembiayaan syariah sekarang ini seperti apa, Pak? Perusahaan pembiayaan syariah sudah gencar melakukan promosi di media-media sosial. Media-media sosial dan juga untuk pengajuan juga semua sudah tersedia di platform online semua pelaku usaha jasa keuangan syariah. Gitu. Semua bisa diakses dengan mudah. Nah, Pak, terakhir nih, Pak, apa nih tips dari MUF untuk milenial dan Gen Z yang ingin memanfaatkan pembiayaan syariah? Benar. Kalau untuk kaum ya kita bisa bilang, atau generasi milenial dan Gen Z ini kita berharap bijak dalam mengatur keuangan, dan jika memang ingin melakukan ingin mengajukan pembiayaan, usahakan total pengeluaran itu sepertiga dari penghasilan atau lebih kurang 30%. 30%. Dan juga harus memahami hak dan kewajiban. Jadi kalau haknya pastikan memperoleh semua informasi dengan jelas, akurat dari perusahaan pembiayaan tentunya. Dan juga untuk kewajiban jangan sampai terlambat. Tidak dijalankan. Iya, tidak dijalankan. Karena takutnya akan merusak nama baik konsumen dalam pencatatan di keuangan histori keuangan. Dan istilahnya jangan nuntut hak terus tapi tidak memenuhi kewajibannya. Ada kan biasanya gitu ya, sering kan kayak gitu. Saya aman, Pak. Alhamdulillah. Bagus ya, bagus. Bagus, Pak. Histori Bapak bisa lihat, saya bagus sekali. Oke deh. Itu dari terima kasih, Pak, soal pembiayaan syariah. Semoga sobat milenial dan Gen Z dan Times bisa memahami soal pembiayaan syariah lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak Dery. Sama-sama, Pak Wawan. Nah, itulah sekilas tentang seluk-beluk pembiayaan syariah. Kita berharap wawancara ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang konsep, manfaat, dan potensi sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam ini. Tim Mandiri Utama Finance telah menyiapkan sebuah survei singkat yang akan membantu kami memahami lebih baik tentang perspektif dan minat kamu semua terkait dengan pembiayaan syariah. Dan tentu saja ada hadiah menarik buat kamu yang beruntung. Jadi, jangan lewatkan kesempatannya.
Ikuti tautan survei pada caption, siapa tahu kalian bisa menjadi salah satu dari mereka yang bawa pulang hadiah spesial dari Mandiri Utama Finance. Sobat Milenial and Gen Z Ident Times. Sekarang kita melanjutkan perjalanan dari Palembang. Setelah bermalam ya, kalian di Palembang. Di Palembang bermalam, ngecas badan, Istirahat. Karena kemarin itu kita di Palembang cukup banyak jalan ya. Ya, banyak activity. Banyak aktivitas ke Ampera, ke Benteng Kuto Besak, nyobain makanan, pokoknya muter-muter lah. Tapi pas perjalanannya sih yang lumayan tuh, yang dari dari tol dari Bakahuni lah. Iya, Bener kan, dari Bakahuni 371 km kalau teman-teman belum tahu total jaraknya. dari Bakahuni kita turun terus lewat tol Lampung Palembang, itu menempuh rutenya segitu 371 km. Tapi hati-hati tuh yang tol Pas keluar dari gerbang tol Kayu Agung ya. Oh ya, Kayu Agung itu jalanan agak Rusak parah. iya. Nah sekarang kita mau ke Padang. Oh ya, Tapi kita akan singgah dulu beberapa tempat untuk mengambil gambar lah, pokoknya bagus-bagus. mendokumentasikan perjalanan kita. gitu. Jadi terus stay tune terus sama kita. Buat tahu nanti kita singgahnya di titik-titik mana aja, dan juga kita akan terus kabarin bagaimana kondisi jalanan dari Palembang menuju Padang. Stay tune terus Sobat Milenial dan Gen Z. Sahabat Milenial and Gen Z Ident Times, sekarang gua dan Uncle Wawan sudah tiba di Lubuk Linggau. Kita sekarang berdiri tepat di Masjid Agung As-Salam. Tuh, Masjid Agung As-Salam inilah salah satu masjid yang terbesar di Lubuk Linggau. Kita akan lanjut lagi malam ini ke Padang, langsung perjalanan ke Padang. Jadi terus ikutin perjalanan kami berdua di jalan pulang ke Ranah Minang. Stay tune. Luapan air. Oh, jadi nggak bisa dilewatin sama sekali. Bisa, karena warga situ juga nggak boleh, takut anjlok kan. Waduh. Ya, Sobat Milenial dan Gen Z Ident Times, kita lagi di tim jalan pulang ke Ranah Minang di perjalanan menuju Padang, tepatnya di lintas Sumatera, Jambi Padang, Desa Siris Kapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Ini ternyata ada pohon rubuh. Terus di sana tadi menurut keterangan Pak Polisi yang kita temui ada jembatan hampir putus, ada juga banjir dan juga ada longsor. Jadi mau nggak mau kita harus reroute. Jadi tidak bisa melewati rute ini, tapi belum tahu kita akan diarahkan kemana. So semoga kita bisa dapat rute yang lebih baik lagi dan lebih aman, dan kita sampai ke Padang dengan selamat. Terus ikuti perjalanan jalan pulang ke Ranah Minang. Lewat tuh. Kayaknya enggak lah. Dalam sekali. Oh, udah dalam juga air gitu. Iya, di sana tuh nanti habis simpang tuh ada yang dalam sekali. Kalau ini kayaknya enggak bisa lah. Alhamdulillah, kenyang ya Kel ya? Kenyang, karena sudah makan. Kita makan di RM Omega. Rumah makan Omega. Kita di makan Dalmas Raya. Dalmas Raya, makan nasi Padang ya. Nasi Padang. Tadi lauknya apa? Tadi lauknya rendang sama ayam goreng. Kalau Lu? gua nasi rendang.
Nasi rendang. sama teh talua. Teh talua mantap. Top banget, tuh, teh taluanya mantep banget. enak Enak banget. Mengisi perut setelah perjalanan yang cukup jauh dari Jauh banget. Lubuk Linggau menuju Damas Raya ya. Mas Raya. Perjalanan hampir ya dari malam kita berangkat, baru sampai sini udah terang lah pokoknya ya. Ada pohon tumbang. Pohon tumbang di sama Jalan Lintas Sumatera Padang Jambi, sama Desa ada Siris Kapur. sama ada longsor di depannya tuh Ya, katanya. betul. Sama banjir ya. Banjir juga akhirnya membuat kita ditur atau Muter. muter lagi ke jalan-jalan kampung. Akhirnya Akhirnya makan sampai waktu juga. dari 1 jam jadi 2 jam dan kita tiba di sini udah terang ya Kul. Ini merupakan akhir dari episode 2 Yes. di mana perjalanan kami dari Palembang masih menuju ke Padang. Nanti di episode 3 kita akan bertemu lagi setelah kita berdua sampai di Kota Kota Padang. Padang. Nah, reportase perjalanan kita kali ini dipersembahkan oleh Mandiri Utama Finance. Wujudkan semua mimpi. Sampai jumpa di episode 3 di Kota Padang.